Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Karena kalian sudah klik video ini, jadi kalian wajib subscribe. Jadi di video kali ini kita akan membahas cerita tentang Pak Sumitro, seorang pedagang pasar yang suka berjualan hingga larut malam. Karena kebiasaannya yang suka berjualan hingga larut malam, dia sampai diganggu oleh makhluk halus penunggu pasar tersebut. Bagaimana ceritanya? Ayo kita bahas. Jadi tokoh utama kita kali ini bernama Pak Sumitro. Umurnya mungkin sekitar 50 tahun. Tapi beliau ini meskipun sudah sepuh, tapi beliau ini masih sangat semangat kalau soal untuk mencari rezeki. Pak Sumitro ini berjualan kue-kue basah di sebuah pasar di pinggiran kota. Pasar ini cukup ramai hingga seperti tidak pernah tidur. Jadi pasarnya ini selalu ramai selama 24 jam, tidak berhenti orang berjualan dan pengunjungnya selalu ada. Pak Sumitro ini selalu datang paling pagi dan pulang berjualan selalu yang paling malam. Meskipun pedagang-pedagang lain sudah mulai pulang dan kiosnya banyak yang tutup, Pak Sumitro tetap berjualan. Dia berpikir mungkin jika dia berjualan lebih lama daripada yang lain, rezeki yang dia dapat akan lebih banyak. Tapi sayangnya karena kebiasaan Pak Sumitro ini yang berjualan hingga larut malam, Pak Sumitro ini mulai merasakan hal-hal yang aneh jika waktu sudah hampir menunjukkan tengah malam. Awalnya keanehan ini hanya berupa suara langkah yang berat yang berasal dari sebuah lorong sempit dari kios penjual daging dan sembako. Suara ini sering muncul ketika jam sudah menunjukkan pukul 1, ketika kios-kios sudah banyak yang tutup dan hanya meninggalkan Pak Sumitro, petugas kebersihan dan pedagang-pedagang yang masih berjualan hingga larut malam. Karena penasaran, Pak Sumitro sesekali menyapa karena dia mengira bahwa itu adalah pelanggan yang masih ingin berbelanja di pasar. Tapi sayangnya setiap Pak Sumitro ini menyapa tidak pernah ada jawaban. Tapi yang ada hanya bau anyir, hembusan angin dan bau tanah basah yang membuat bulu kuduk Pak Sumitro berdiri. Tapi malam-malam berikutnya Pak Sumitro mulai merasakan keanehan yang lebih mengerikan. Keanehan itu sekarang bukan hanya sekedar suara langkah, tapi mulai menunjukkan sesosok makhluk. Dan pertama kali Pak Sumitro melihat makhluk itu, sebenarnya Pak Sumitro tidak merasa takut karena dia pikir itu hanya tukang parkir yang telat pulang. Sosok itu hanya berdiri di ujung lorong yang gelap sambil melihati lapak Pak Sumitro. Dan Pak Sumitro yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa menelan ludah. Dan karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, Pak Sumitro langsung buru-buru membereskan dagangannya dan pulang. Tapi anehnya lagi ketika Pak Sumitro ini sedang buru-buru membereskan dagangannya, ketika dia menoleh lagi untuk melihat sosok itu, ternyata sosok itu sudah hilang. Dan keesokan harinya ketika Pak Sumitro kembali berjualan, dia mendengar kabar bahwa Bu Wati, penjual mendoan yang lapaknya tidak jauh dari lapak Pak Sumitro, ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya. Dikabarkan detak jantungnya Bu Wati ini berhenti beberapa detik sebelum akhirnya kembali siuman saat berada di rumah sakit. Jadi menurut cerita Bu Wati, di malam sebelumnya Bu Wati ini bermimpi bahwa dia bertemu dengan sesosok berjubah hitam dan tinggi besar mendekat ke arah Bu Wati sambil membisikkan bahwa waktunya Bu Wati ini hampir dekat. Awalnya dipikir mimpi itu hanya sebuah bunga tidur, tapi Pak Sumitro yang mendengar cerita itu terkaget karena sosok yang diceritakan Bu Wati sangat mirip dengan sosok yang dilihatnya di lorong pasar. Dan malam-malam berikutnya sosok itu kembali muncul, dan setiap Pak Sumitro melihat sosok itu, keesokan harinya anehnya selalu saja ada kabar buruk dari tetangga lapaknya Pak Sumitro.
Pernah juga kejadian pada suatu malam Pak Sumitro melihat sosok itu lagi, dan keesokan harinya kabar buruk itu terdengar dari Pak Dirto, tetangga lapaknya Pak Sumitro yang berjualan daging. Jadi Pak Dirto ini dengan secara tiba-tiba lapaknya itu kosong beberapa hari, tidak pernah berjualan lagi. Dan saat dihubungi ternyata HP-nya juga tidak aktif. Dan menurut keluarga, Pak Dirto juga sudah tidak pernah pulang lagi. Dan setelah beberapa hari ternyata mayat Pak Dirto ini ditemukan di sebuah kolam kecil di belakang pasar dengan keadaan yang mengenaskan dan leher yang seperti terjerat. Karena saking seringnya mengalami hal tersebut, Pak Sumitro ini sampai ketakutan, dan akhirnya Pak Sumitro memilih curhat kepada penjaga pasar yang bernama Pak Wiryo. Jadi Pak Wiryo ini adalah penjaga di pasar tersebut yang ternyata dia sudah sangat cukup lama bekerja di sana, hampir puluhan tahun. Setelah Pak Sumitro ini menceritakan hal tersebut kepada Pak Wiro, barulah Pak Sumitro ini tahu fakta yang sebenarnya. Jadi sebenarnya pasar itu berdiri di atas tanah kuburan tua. Dan saat pembangunannya banyak sekali jasad-jasad yang dipindahkan secara asal-asalan. Dan hal itulah yang membuat penjaga kuburan itu merasa marah kepada manusia. Dan untuk mencari keadilan, mereka mulai mengambil nyawa-nyawa pedagang yang nekat berjualan hingga larut malam. Pak Sumitro yang mendengar cerita tersebut sebenarnya juga merasa takut, tapi apa daya Pak Sumitro ini juga tidak punya pilihan. Karena dia harus bekerja keras untuk membiayai anaknya yang kuliah di luar kota dan juga cucunya yang ternyata sakit-sakitan. Pak Sumitro berpikir bahwa dia tidak bisa berhenti berdagang hanya karena takut oleh makhluk halus. Dan malam berikutnya Pak Sumitro kembali berdagang hingga larut malam. Tapi malam ini dia membawa sebuah sejadah dan juga ayat suci yang niatnya jika melihat sosok tersebut dia bisa langsung membaca ayat suci agar bisa merasa lebih tenang. Tapi sayangnya ketika jam menunjukkan pukul 12:55, angin kembali datang bersama bau amis, bau darah segar, dan juga bau tanah basah. Dan benar sosok itu kembali muncul. Tapi kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Dia lebih memperlihatkan lagi wujudnya dan terlihat sangat dekat dari lapak Pak Sumitro. Pak Sumitro yang sudah sangat ketakutan, dia mencoba untuk membacakan doa-doa. Tangannya gemetar, keringat dingin mulai mengalir di tubuh Pak Sumitro. Dan sosok itu mulai menunjuk dan makin mendekat ke Pak Sumitro. Pak Sumitro yang saat itu merasa sendirian dan sangat takut, tidak sanggup lagi untuk berdiri atau bernapas, dan akhirnya Pak Sumitro pun pingsan. Dan keesokan paginya ketika Pak Sumitro sudah siuman, ternyata dia berada di pos ronda, pos penjaga pasar. Dan alangkah terkejutnya Pak Sumitro, ternyata lapak tempat Pak Sumitro berjualan sudah berantakan dan rata dengan tanah. Pak Sumitro bertanya-tanya sebenarnya kenapa dengan dagangannya ini, karena roboh, dagangannya teracak-acak, berserakan, berhamburan, seperti sengaja diacak-acak oleh makhluk buas. Dan karena kejadian itu, sejak malam itu Pak Sumitro tidak pernah lagi berjualan hingga larut malam. Tapi sayangnya setiap ada pedagang yang baru dan tidak mengetahui cerita itu, dan pedagang itu bertekad untuk berjualan hingga larut malam, maka mereka akan melihat sosok itu dan mengalami hal yang sama dengan Pak Sumitro. Dan kebanyakan dari mereka yang baru melihat sosok ini pasti tidak akan pernah berjualan lagi, entah itu karena mereka ketakutan atau karena hal lain. Jadi sekian cerita tentang Pak Sumitro. Semoga beliau tetap baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya.
Jadi bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Dan bagaimana jika kalian yang melihat sosok tersebut? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, dinyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.